akan masih membahas tentang KPK dan FEB, tapi dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Untuk menggunakan pohon faktor, kita pertama-tama syaratnya adalah dengan mengetahui bilangan prima dan faktorisasi prima. Apakah itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri dari angka 1. Jadi bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Bilangan apa saja yang termasuk dengan bilangan prima? Syarat bilangan prima memiliki 2 faktor. Jadi angka 1 bukan bilangan prima. Kita coba dengan angka 2. Apakah angka 2 terdiri dari 2 faktor pengali? Apakah dia habis dibagi dengan dirinya sendiri adalah 1? Ya. Apakah ada angka lainnya yang bisa dikalikan menghasilkan angka 2? Ternyata angka 2 hanya bisa dikalikan dengan angka 1 dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi angka 2 adalah bilangan prima karena memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan angka 2. Kita coba angka 3. Apakah angka 3 habis dibagi dirinya sendiri dengan 1? Ya. Dan apakah angka 3 memiliki pengali lain yang menghasilkan angka 3? Ternyata hanya ada angka 1 dan angka 3. Berarti angka 3 adalah bilangan prima. Kita coba dengan angka 4. Apakah ada pengali lain selain angka 1 dan 4 untuk menghasilkan angka 4? Ternyata angka 4 bisa dihasilkan dengan pengali angka 2, yaitu dengan cara 2 dikali 2. Syarat bilangan prima memiliki 2 faktor. Ternyata angka 4 memiliki 1, 2, dan 4. 3 faktor. Berarti angka 4 bukan merupakan bilangan prima. Nah, dari sini sudah terlihat angka-angka yang termasuk bilangan prima ternyata dimulai dari angka 2, angka 3, kemudian berikutnya angka 5. Karena angka 5 hanya habis dibagi dirinya sendiri menghasilkan 1 dan tidak ada pengali lain yang bisa menghasilkan angka 5. Jadi angka 5 termasuk bilangan prima. Angka 2, 3, 5, dan seterusnya bisa dicari angka-angka apa saja yang termasuk bilangan prima. Dari deret angka 1 sampai dengan 10 menghasilkan bilangan prima 2, 3, 5, dan 7. Kemudian syarat mencari KPK dan FEB menggunakan pohon faktor, yaitu dengan mencari faktorisasi prima. Seperti tadi, faktorisasi prima adalah faktor-faktor pengali yang merupakan bilangan-bilangan prima. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan bentuk pohon faktor. Sekarang langsung kita ambil ke contoh. Seperti contoh kemarin. Jika kemarin kita menggunakan cara penguraian, kali ini kita mencari KPK dan FEB menggunakan pohon faktor dengan angka 8 dan 12. Angka 8 kita lihat. Bilangan prima apa saja yang bisa menjadi faktorisasi prima pada angka 8? Kita mulai dari bilangan prima 2. Kenapa dari bilangan prima 2? Karena kita gunakan bilangan prima yang terkecil di antara bilangan-bilangan prima tersebut. Ternyata paling kecil adalah angka 2. Kita coba. Apakah menggunakan bilangan prima 2 bisa mencari faktor lainnya yang bisa dikalikan dengan bilangan prima 2 menghasilkan angka 8? Ternyata angka 4. Kemudian kita coba lagi. Apakah angka 4 ini masih bisa dikalikan menghasilkan bilangan prima 2? Ternyata masih bisa. 2 dikali 2. Setelah membentuk pohon, ini disebut pohon ya. Mengapa dia disebut cara pohon faktor? Karena
mencari deret-deret angkanya atau mencari faktorisasi primanya sudah berbentuk seperti pohon, ya. Ternyata di sini faktorisasi primanya terdiri dari bilangan prima 2. Kita bulatkan bilangan-bilangan primanya saja ya yang dibulatkan. Nah, dari sini sudah terlihat faktorisasi prima dari angka 8 adalah 2 dikali 2 dan dikali 2. Jika kita tulis 8 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Kita hitung angka 2-nya ternyata ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 3. Karena 2-nya ada 3 kali. Jadi kita tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Inilah yang disebut dengan faktorisasi prima, yaitu bilangan-bilangan prima pengali yang menghasilkan pohon faktor dari angka 8. Selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari angka 12. Sama seperti tadi, mencari faktorisasi prima yaitu dengan mencari faktor-faktor pengalinya berupa bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu angka 2. Apakah bilangan prima 2 bisa dikalikan dengan angka lainnya yang menghasilkan 12? Ya, ternyata 2 dikalikan dengan 6 menghasilkan 12. Kemudian, apakah 6 masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2? Ternyata masih bisa. Sehingga kita buat lagi pohon faktor berikutnya, yaitu angka 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. Kemudian kita lihat ini sudah merupakan bilangan-bilangan prima. 2, 2, dan 3. Sudah berhenti di angka 2, 2, dan 3. Mengapa tidak sampai dengan 1 dikali 3? Ingat, karena angka 1 bukan merupakan bilangan prima. Jadi kita berhenti hanya di bilangan prima. 12 memiliki faktorisasi 2 dikalikan 2 dikali 3. Nah, jika kita lihat, ternyata 2-nya ada 2 kali. Sehingga kita tulis seperti tadi menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 kali dikali 3. Nah, sudah kelihatan nih. Faktorisasi prima dari angka 8 adalah 2 pangkat 3 dan faktorisasi prima dari angka 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya kita akan mencari KPK dan EPB-nya jika sudah diketahui faktorisasi primanya. Syarat mencari KPK dan EPB untuk menggunakan pohon faktor adalah lihat bilangan berpangkatnya. Untuk EPB, cari pangkat yang paling kecil. Bila memiliki angka yang sama, maka pilihlah pangkat yang terkecil. Untuk KPK, kebalikannya. Nah, dari sini sudah terlihat faktorisasi dari angka 8 yaitu 2 pangkat 3, sedangkan faktorisasi prima dari angka 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk bilangan-bilangan tersebut, kita lihat dari pangkat yang terkecil ternyata kita bandingkan, di sini ada bilangan prima yang sama yaitu dengan angka 2 tetapi memiliki pangkat yang berbeda. Yang satu 2 pangkat 3, yang satu 2 pangkat 2. Nah, dengan begitu kita pilih pangkat yang terkecil, maka 2 pangkat 2. Jadi FEB-nya adalah 2
2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berarti 2-nya ada 2 kali. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sudah diketahui EPB dari 8 dan 12 adalah 4. Kemudian untuk mencari KPK, kita akan lihat, pilihlah pangkat yang terbesar. Tadi kita sudah memilih pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 2. Nah, tinggal yang terbesar yaitu angka 2 pangkat 3 dan juga masih ada bilangan prima lainnya yaitu angka 3. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 tadi adalah 8 atau 2-nya ada 3 kali ya. Dikali 3. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Boleh dibandingkan dengan cara penguraian kemarin. Ternyata hasilnya sama. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sedangkan FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Ingat, dicatat syaratnya. Jika FPB, carilah pangkat yang paling kecil. KPK, kebalikannya, cari pangkat yang terbesar. Beda dengan cara penguraian. Jika penguraian, kalian uraikan kelipatan yang paling kecil. Sedangkan FPB, diuraikan faktor-faktornya apa saja dan pilih yang terbesar. Inilah bedanya penguraian dengan pohon faktor. Dan kalian bisa memilih mana yang lebih mudah menggunakan cara penguraian atau pohon faktor. Sekian pembelajaran hari ini mencari KPK dan EPB menggunakan pohon faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.